Selamat pagi teman-teman, saya Septina Ferniati dalam acara podcast Rumah Daun bersama Kita Berdaya. Pagi ini saya di Biji Kopling Jalan Sangkuriang Bandung bersama narasumber saya Tristia Rizkawati. Halo. Lahir di Bandung 11 Agustus. Dan dia saat ini masih berkutat dengan disertasi ya? Iya, mau selesai insya Allah. Ya, jurusannya apa, Tristi? Jurusannya perencanaan wilayah dan kota. Oke, di ITB ya? Di ITB, betul. Bertahun lalu saya sempat berpikir bahwa kuliah di ITB itu wah banget dan pengen anak-anak saya tuh kuliah di sana juga itu ya. Biasa ibu. Dan pas nggak kepilih ya nggak apa-apa. Iya. Itu passionmu bukan sekolah di sana? Passion Tristi untuk ngambil S3 di sana? Passion memang. Jadi memang kayak seneng mempelajari tentang, kan kalau sekarang kan disertasinya itu tentang bupati ya, mempelajari kepemimpinan bupati. Walaupun sebenarnya di perencanaan wilayah dan kota itu kan ada beragam aspek yang bisa kita teliti. Cuman karena emang aku suka belajar tentang manusia, jadinya memang aku ngambilnya mempelajari si karakter dari bupati-bupati yang dianggap sukses untuk memajukan kabupatennya. Oh, oke. Gitu. Jadi emang senang sih menggali tentang personality dari bupati tersebut gimana, kemudian kebijakan-kebijakan apa sih yang membedakan mereka dengan bupati lainnya yang hasilnya mungkin biasa-biasa aja. Oh, maksudnya berarti bupati yang bagus personalitinya bisa bagus daerah pimpinannya ya? Iya bisa, kalau memang si faktor eksternalnya juga mendukung sih. Jadi itu ada memang faktor dari karakter bupatinya iya, tapi juga memang ada tangan Tuhan juga mungkin ya yang bermain. Jadi itu berjodoh gitu. Iya, iya. Sejauh ini contoh yang sudah Tristi ketahui tentang siapa bupati yang paling sukses menurutmu selama ini? Kalau bupati yang paling sukses jawabannya mungkin aku nggak tahu. Cuman aku tuh memilih beberapa studi kasusnya itu lewat majalah Tempo yang pernah ngasih penghargaan ke beberapa bupati sukses. Itu ada Pak Suyoto dari Bupati Bojonegoro, Jawa. Okay. Terus juga Abdullah Azwar Anas dari Banyuwangi, Bupati Banyuwangi, sama Hasto Wardoyo dari Bupati Kulon Progo. Dan ternyata ketika digali-gali mereka tuh kayak punya karakter yang oke gitu sih menurut aku, yang memang persamaannya mereka ternyata tidak berusaha untuk membuat sekat antara mereka dan warga. Itu menurut aku kayak suatu persamaan yang itu tuh esensial dan bikin mereka lebih bisa mengerti warganya seperti apa, painnya seperti apa, dan akhirnya kebijakannya pun itu adalah kebijakan yang pas buat warganya. Oke, untuk sesaat kukira kamu kayak aktivis itu ya, kayak otonomi daerah. Otonomi daerah kayaknya tidak Oke, Tristi ini berkegiatan di Pijar Berdaya. Iya. Satu yayasan atau institusi atau apa sebutannya? Masih komunitas, tapi rencana kalau udah 5 tahun berjalan kami mau bikin yayasan insya Allah. Komunitas Tristi ini, Pijar Berdaya ini bergerak di bidang apa? Mengadakan bantuan untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu ya. Betul. Untuk sekolah ke jenjang kuliah. Benar. Supaya mereka jadi sarjana pertama di keluarga gitu ya. Mungkin salah satunya hidup lebih stabil, financially bagus gitu ya. Betul. Nah, boleh ceritakan sedikit tentang Pijar Berdaya ini? Oke, jadi Pijar Berdaya Indonesia itu memang inisiasi aku dan suami. Sebenarnya kalau yang namanya ide besarnya itu dari suami, cuman kalau aku pribadi memang sebelum nikah, bahkan mungkin usia belasan tahun tuh pengen banget ketika nikah punya gerakan sosial bareng sama suami. Itu jadi kayak mimpi yang termanifestasi bertahun-tahun. Waktu itu aku ngelihat contohnya, salah satunya temannya Teven Fan juga ya, Kang Golagong sama Teh Tias Tatanka yang punya Rumah Dunia. Terus dari situ aku tuh masih ingat, masih usia 17 tahun baca bukunya Kang Golagong. Terus
aku kayaknya pengen punya pernikahan kayak gini deh gitu. Jadi bukan yang pernikahan katakanlah misal ibu di rumah aja, ayah kerja di luar, atau misalnya dua-duanya kerja tapi terpisah, walaupun sebenarnya mungkin ada beberapa keluarga yang cocok dengan skema gitu. Cuman aku mikir kayaknya aku lebih seneng kalau aku punya gerakan sosial bareng-bareng sama suami gitu. Dan akhirnya ketika menikah mungkin tidak langsung punya gerakan sosial ya, karena kan berproses kira-kira kita bisa bikin apa. Ngobrol lah ya. Ngobrol. Ada proses diskusi panjang. Ada juga proses ya? diskusi Oke. panjang. Oke. Terus pas 4 tahun pernikahan, suami di pekerjaannya di Kementerian Sosial melihat, oh bantuan sosial kok tidak tepat sasaran, dan kok warga-warga yang beliau bantu kok jadi keenakan ya untuk kayak bisa dapat bantuan. Kayaknya pengen intervensi deh ke anak-anaknya supaya mereka tuh kayak bisa lanjut kuliah ketimbang cuman langsung kerja aja. Ya, atau menikah. Atau Untuk menikah, perempuan, ya. betul ya, salah satunya juga kan kendalanya seperti itu. Karena menurut suami, karena suami berasal dari keluarga prasejahtera juga, kemudian merasakan bahwa hidupnya semakin berkualitas ketika masuk kuliah, pengen anak-anak yang lain tuh merasakan hal itu juga gitu. Dan sebenarnya bukan masalah gelarnya, tapi kalau beliau dan aku berpikir ketika anak-anak tersebut ada di sebuah institusi yang membuat mereka tuh terpapar sama orang-orang yang katakanlah pintar, cara berpikirnya itu lebih akan luas wawasannya. lebih luas wawasannya. Jadi ketika katakanlah mereka punya uang, mereka tahu untuk menggunakan hal itu dengan lebih bertanggung jawab ketimbang mereka cuman kayak lulus SMA gitu. Walaupun sebenarnya beberapa anak yang lulus SMA ada juga mungkin yang bisa mengelola keuangan, cuman kan memang perkuliahan di kampus-kampus berkualitas itu kan membuat itu adalah akselerasi untuk bikin orang tuh berpikirnya lebih sophisticated ya, lebih canggih. Dan akhirnya kita di tahun 2022 di 4 tahun pernikahan kami itu berusaha untuk merintis gerakan sosial yang ngebantu anak-anak yang kurang mampu SMA sederajat untuk mereka tuh bisa lanjut kuliah di kampus berkualitas. Jadi kami kayak menyediakan layanan bimbel gratis, kemudian juga mengundang para narasumber-narasumber yang berasal dari keluarga prasejahtera, kemudian mereka kayak bisa lebih berdaya hidupnya ketika kuliah. Supaya kayak menularkan inspirasi ya, menularkan kemauan cita-cita bahwa ada loh sesuatu yang lebih di depan sana. We don't know for sure itu tuh apa, tapi ada loh. Ada, kayak dikasih harapan ya. Dan dikasih harapan. Jalan. Dikasih jalan. Maksudnya juga narasumber yang kami pilih itu kebanyakan juga sama gitu, mirip nasibnya dari prasejahtera, sehingga mereka jadi ternyata mereka-mereka yang dulunya itu hidup di pedalaman Banten ada juga kan yang seperti itu. Dan bahkan kayak sempat dibuang gitu atau apa sama orang tuanya, pada akhirnya bisa berdaya S2 dan lain sebagainya. Wow, amazing, bagus ya, keren banget. Kenapa kepikiran ingin membantu orang-orang? Karena apa ya, barangkali itu jadi kayak semacam, kalau aku pribadi DNA orang tua ya kayaknya. Oke. Jadi ada yang dicontohkan orang tua. Dicontohkan orang tua. Jadi orang tua itu kan sempat tuh papa di PHK kan, di PHK dari sebuah BUMN. Kemudian akhirnya beliau keterima kerja di luar negeri dan punya uang yang cukup banyak. Tapi si kehidupan kami itu tidak yang langsung gaya hidup jadi borju dan lain sebagainya. Instead dengan privilege seperti itu dan juga ada bantuan dari diaspora di luar negeri di Kuwait. Jadi tuh kira-kira mungkin di usia aku mulai 15 tahun atau mama dan papa itu menginisiasi untuk ada pengajian setiap hari Jumat buat anak-anak di sekitar rumah kami yang kurang mampu. Jadi aku tuh sudah terbiasa melihat bahwa orang tuaku tuh suka membantu orang-orang yang tidak mampu. Itu jadi DNA kebiasaan aja dalam hidupku. Habit. Ya itu katakan itu generasional ya, kayak trauma juga generasional. Iya benar-benar trauma juga. Ini hal yang bagus. Hal yang bagus benar-benar. Dan banyak orang terbantu kan ya. Banyak orang terbantu. Masuk ke ITB, iya kan? Iya, ada benar. Berarti perguruan-perguruan yang terkemuka tuh ITB, Unpad, katakan lalu UPI ya. Udah berapa anak yang kalian tolong sejauh ini? Dan yang aku sebenarnya ingin tahu challenge yang paling kuat itu datang dari mana dan bagaimana?
Oke. Ya. Kalau untuk jumlah anak itu sekitar 60-an dan memang jumlahnya akan terus bertambah walaupun sebenarnya kan yang megang datanya suami dan sekarang tuh lagi masa penerimaan mahasiswa baru. Jadi kayak suka misalnya kayak kemarin aku diterima di sini Kang. Berarti kan si jumlahnya tuh katakanlah masih berubah-ubah. Cuman di sekitar 60 itu ada. Oke. Dari tahun 2022 sampai sekarang. Dan memang kebanyakan tuh di UPI dan ITB yang keterima. Wow. Dan terhubung terus dengan kalian berdua. Artinya Iya, beberapa masih sih. stay connected dengan Masih kalian? stay connected. Oh, Ya beberapa maksudnya yang katakanlah mungkin ada beberapa anak yang lebih senang aktivitas di kampus ada, tapi ada juga beberapa yang mungkin terhubung dengan kami dan suka ngebantu juga untuk ngadain acara-acara buat awardee yang lagi kami bina gitu para alumninya. Dan kalau tantangan yang paling kerasa banget adalah ketika orang tua mereka lebih nyuruh mereka untuk bekerja, misalnya gitu. Itu dan juga ketika misal aku tuh kayak kemarin dicurhatin via WhatsApp juga kan sama salah seorang awardee kayak ini ayah aku tuh kan udah nggak bisa kerja lagi, terus aku kerja di konveksi dan kerja dari jam 9 sampai jam 10 malam, 9 pagi 10 malam, gaji cuman segini, aku susah untuk belajar gitu-gitu. Jadi kayak iya. Oke. Itu tuh kayak suatu hal yang kayak ini gimana aku belajarnya gitu. Terus dan kayak kalian datang, kalian bisa atasi itu? bisa, maksudnya akhirnya lebih ke arah kayak ya terkadang kalau emang mau ketemuan langsung bisa, cuman kan terkadang beliaunya juga kerja jadinya agak susah buat ketemu. Jadi lebih ke arah kayak kan kalau kayak gitu seolah-olah apa ya si solusinya adalah antara lanjut kuliah atau enggak. Cuman kami tuh lebih ke arah kayak gini. Sebenarnya kalau si skala prioritas kami adalah yang pertama kamu masuk PTN berkualitas. Terus yang kedua masuk PTN tapi mungkin yang bukan yang top tier juga nggak apa-apa. Yang penting kamu kuliah. Yang ketiga masuk swasta berkualitas. Yang keempat masuk swasta yang katakanlah mediocre juga nggak apa-apa. Yang penting kuliah. Terus yang keempat kalaupun emang harus kerja sekarang, kamu nanti bisa disambi sama di UT kok sebenarnya untuk dapat S1 aja. Betul. Gitu kan. Dan Terus bisa sambil kerja. Bisa sambil kerja. Terus nanti S2-nya bisa kok kalau misalnya mau di Unpad, UPI, ITB gitu. Karena kan kalau S2 sendiri requirement-nya mungkin jauh lebih nggak seketat S1 kan. Tapi kan yang jelas ketika dia S2-nya di ITB atau di Unpad kan dia terpapar sama lingkungan yang memang itu kondusif gitu sih. Jadi memang tidak ada kata untuk ya berhenti untuk berkuliah gitu Tapi sih. Satu hal ya Tristi, Indonesia itu kayak punya tradisi mungkin karena banyak orang-orang prasejahtera ya. Betul. Lebih banyak daripada yang sejahtera. Atau post sejahtera. Banyak orang merasa sekolah itu buang-buang uang. Sekolah itu buang-buang waktu, tenaga. Jadi kenapa nggak kerja instead gitu ya? Betul. Jelas menghasilkan uang, bisa nolong keluarga. Padahal kalau yang ini yang ku alami nih dan ku rasakan, sekolah lagi itu bukan soal semata-mata kita punya uang lebih, bukan. Betul. Tapi membuka perspektif dan cara melihat dunia yang baru, benar. cara memandang masalah dengan lebih baik, itu semua terkait dengan apa yang kita jalankan tuh. Kalau kita sekolah, kita ketemu orang-orang katakan pintar, ketemu dosen-dosen kita yang jauh lebih berpengalaman, mereka mengerti apa yang kita pelajari dan kita bisa tanya. Lalu kita ketemu teman-teman sekelas yang itu tuh menarik gitu ya, dinamis juga kan, kadang-kadang kayak suasana kelas, obrolan-obrolan celotehan itu semua menarik buatku. Jadi aku lulus S1 itu umur 51 Tristi. Iya, keren banget sih. Itu masih jadi inspirasi buat adik-adik Pijar Wardaya. Karena aku D3 dulu di Unpad sampai 9697. Lalu ternyata kerja untuk jadi penulis, penerjemah itu nggak perlu S1. That's why aku merasa oke, aku bisa jadi penulis penerjemah tanpa perlu sekolah dulu, sekolah lagi. Karena aku ingat untuk meneruskan sekolah lagi aku butuh uang banyak waktu itu. Ekstensi Unpad butuh puluhan juta, orang tuaku nggak sanggup. Pamanku pindah ke luar negeri dan nggak ada gitu untuk yang membiayai. Dan aku masih mulai bekerja, gajiku masih kecil. So aku mulai melupakan itu gitu.
Yang penting cari uang setelah D3 tuh. Iya, iya, iya. Lalu 28 tahun Aduh, kemudian itu lumayan lama tapi wow. setelah banyak hal terjadi, aku sering berpikir apalagi. Karena aku mengalami kebutaan parsial Iya. umur 43 dan sejak itu aku kayak apa ya kerja yang nggak pakai mata dan apa yang bisa membuatku lebih improve. Ternyata ya takdir ya. Iya. Satu hari aku ketemu orang yang, kamu S2 ya? Like aku ngobrol sama dia dan dia pikir aku S2. Aku bilang, no, aku lulus S1 pun belum gitu. Loh, sekolah lagi dong kayak gitu. Oke. Aku merasa kayak udah tua gini gitu. Masih bisa, why not gitu. Iya. Aku merasa kayak kenapa ya aku harus sekolah lagi, umurku udah segini. Dan dia bilang, saya baru lulus kemarin umur 49 S1, why not you katanya. Oke. Terus aku bilang kesulitanku, aku cuma punya, aku agak bermasalah cari kerja sekarang. Financially mungkin aku cuma bisa bantu sepertiga, it's okay, 2/3-nya dibantu gitu. Dan itu yang bikin aku mau cari sekolah, mau sekolah lagi. Karena somehow, someway aku percaya banyak kemudahan yang bisa aku peroleh dengan aku lulus S1 itu. Karena aku memang suka sekolah sebenarnya. Iya, itu kan suka sekolahnya itu. Suka belajar. Belajarnya Jadi, itu diskusi kan. Ya, walaupun aku percaya belajar kadang-kadang tidak perlu tembok, tidak perlu guru. Kita bisa baca buku. Kalau memang kita berniat baik mah belajar bisa dari mana aja, right? Tapi kalau kita sekolah, kita dapat teman-teman yang seru. Benar, terkonsentrasi gitu terfokus kan. ya. Iya, terfokus gitu. Dan kita memang mau maju aja gitu di situ tuh. Mungkin sedikit ada kolaborasi, ada kompetisi, but everything is okay gitu. Iya, seru sih. Oke, Tristi, bisa ceritakan lagi kayak kendalanya tadi itu ya. Kendalanya itu suka dicurhatin. Setelah sukses nih, maksud aku setelah yang 60 ini lulus gitu. Dan mereka sudah selesai kuliah, itu kehidupan mereka seperti apa sekarang kalau boleh aku tahu? Kalau yang udah selesai kuliah tuh belum ada, karena kan si Masih alumni berproses. pertama kita 2023, jadi memang pada belum lulus kuliah. Cuman mereka ada yang jadi ketua angkatan, maksudnya di kampusnya Aktif banget. aktif, ada juga yang memang jadi yang maksudnya aktif di himpunan, kemudian juga dulunya suka dibully, tapi ternyata ketika berkuliah di ITB menemukan keberdayaannya. Itu sih jadi yang Keren bikin banget. kami Ya, mereka semua jadi mandiri banget. mandiri dan kerasa Aktif banget ya? aktif. Dan ada juga yang dulu aku tuh introvert ya banget, maksudnya introvert yang tipikal yang nggak bisa berbicara di depan umum segala macem. Waktu pas SMA-nya juga nggak ikutan organisasi apapun. Ketika di perkuliahan itu jadi jurnalis pers kampus, jadi moderator, jadi kebalikan. Jadi maksudnya ada skill yang memang terupgrade karena berkuliah itu. Wah, keren banget itu. Iya, itu yang penting ya, kita punya some skill ya. Some skill, bener Betul. banget. Ya, jadi ketika kamu menemukan masalah kayak saya merasa berat nih, saya ngalamin ini. Tapi kalau kamu punya kayak ada liquidity, kayak resilient, kelenturan, kamu akan kayak aku kayaknya bisa hal ini deh, semua dijajaki gitu ya, dan pasti nemu jalan gitu. Iya, benar. Nah, aku boleh tanya lagi nggak, kalau menurut kamu akan kamu lakukan berapa lama lagi ini bantuanmu untuk orang-orang ini yang supaya mereka kuliah, supaya berdaya? Aku sebenarnya kayak pengen sampai seumur hidup aku pengen ngebantu terus ya. Itu jadi maksudnya semoga dimudahkan gitu bareng-bareng sama suami. Jadi kayak pengen, walaupun sebenarnya nanti kedepannya pengennya ada regenerasi juga ya. Barangkali aku sama suami jatuhnya jadi advisor atau jadi board of committee atau apalah ya jadi gitu. Ada orang-orang yang meneruskan exactly yang kamu lakukan sekarang. Benar. Jadi kalau secara organisasi barangkali kalau yang direkturnya, managing directornya bisa si awardee kami, alumni-alumni, atau misalnya orang lain juga bisa. Kalau kami lebih ke arah kayak yang mungkin megang value-nya kali dan mengarahkan gitu. Pengennya kayak gitu. Karena emang seru sih ketika memang aku sama suami menjalani ini 4 tahun, aku mikirnya karena memang ini hasil doa aku juga kali ya, punya gerakan yang kayak gini. Ya banyak dipermudah sama Allah, dan juga
koneksi-koneksi aku yang aku bangun dari sebelum nikah sampai sekarang tuh kayak kepake dan kayak sama Tuhan tuh terorkestrasi gitu untuk Pijar Berdaya ini Iya, sih kerasanya kayak gitu. mestakung ya. Mestakung, iya. Semesta mendukung. Iya, kemudian juga tiba-tiba ada yang ayo aku pengen, misalnya ada anak UPI yang pengen ngebikinin kami website tiba-tiba gitu, dan maksudnya kami tidak yang effort banget nyari orang gitu, donatur yang emang bener-bener yang mau ngebiayain, tapi kami lebih ke arah oh ya udah kalau ada yang mau bantu silakan, dan itu tuh kayak berdatangan gitu yang ngebantu. Oh, jadi uang untuk modal kuliah anak-anak ini datang dari donatur-donatur itu. Salah satunya kayak misalnya untuk biaya pendaftaran, oh ternyata ada salah seorang sahabatnya suami yang pernah tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, kemudian kayak ini aku punya uang lebih nih, mungkin terlalu kaya atau apa. Aku gimana ya nyalurinnya ya, akhirnya mungkin memilih gerakan sosial kami untuk kayak ngebiayain biaya pendaftaran. Walaupun kalau untuk biaya kuliah lebih ke arah kami nyarikan beasiswa pemerintah atau enggak misalnya beasiswa lembaga zakat kayak Rumah Amal Salman gitu. Iya, jadi dipercayakan gitu ya. Atau mungkin bisa lewat beasiswa juga ya, kan sekarang bertebaran program-program. Bertebaran, benar. Jadi kita bisa mudah lah itu ya dimudahkan, sebenarnya. iya. Menurutmu apa yang bikin sesuatu tuh mudah berjalan, Tristi? Kayak itu kan mimpimu ya? Betul. Mimpi dari usia belasan tahun. Iya. Kayak itu amazing gitu ya. Amazing mimpi banget usia belasan tahun terlaksana setelah usia 30 tahunan gitu ya. Nah, menurut kamu apa yang kamu butuhkan supaya bisa mewujudkan mimpi? Apa yang orang-orang butuhkan? Kalau punya mimpi, orang tuh harus ngapain sih gitu? Oh, oke. Barangkali salah satunya adalah melihat potensi diri kali ya. Kira-kira potensi diri itu baik yang dalam diri kita maupun kira-kira ini semesta memudahkan kita kemana nih gitu. Tuhan memudahkan kita kemana, kayak misalnya mengenali peta diri ya. Mengenali peta diri. Termasuk juga kalau aku sebagai seorang muslim itu sangat terbantu sama istiqoroh sih kalau aku ya. Sangat banget, jadi kayak personal lah, secara personal ya, kamu ngalamin itu. Iya, jadi kayak misal untuk milih jurusan kuliah, kemudian juga ketika ditawarkan suami pada saat itu maksudnya sebelum kami nikah, kemudian aku kan sebenarnya dulu nggak terlalu naksir ya sama suami, jadi kayak teman biasa aja kan. Kemudian akhirnya aku istiqoroh tuh berkali-kali minta tolong, maksudnya kayak minta doa gitu, maksudnya berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk kayak nunjukin pertanda, dan ternyata dikasih pertanda, oh aku kayaknya harus nikah sama orang ini. Dan ternyata mungkin si orang ini adalah orang yang di mana si potensi-potensi terbaik aku tuh bisa teralirkan dengan pernikahan ini gitu sih. Kayak tim ya, bisa kolaborasi. Iya. Aku senang denger itu. Iya, kan menurutku pernikahan yang sehat itu salah satunya itu bisa kolaborasi, bisa jadi best friend. Iya, teman kita curhat apa aja itu enak gitu. Enak, nggak dijudge. Iya betul, nggak dijudge, itu penting banget. Ya, Tristi, mungkin aku mau nanya nih, secara personal kan kamu sibuk disertasi, ngurus anak, walaupun satu ya namanya anak gitu ya. Aku ngalamin gimana anak tuh kalau masih belum usia sekolah gitu. Dan kamu juga kerja ya, punya hobi sendiri. Iya mungkin ya bisa dibilang. Ngurusin Pijar Berdaya ini. Itu gimana tuh? Suka ada konflik-konflik yang nggak sengaja gitu. Aya kejadian naon. Aku tuh aktivitas yang tidak terikat yang waktu 9 to 5 ya, memang kebetulan. Jadi kayak kalau S3 kan itu gimana kita nentukan ritmenya. Kemudian Pijar Berdaya juga bukan yang kerja kantoran juga ya. Maksudnya itu masih komunitas, dan juga suami juga bukan tipikal yang menetapkan 9 to 5 kerja di Pijar Berdaya, enggak juga. Kemudian juga aku punya supporting system. Misalnya kalau di weekend ada acara, aku kayak bisa minta tolong ke orang tua aku buat jaga anak, atau enggak misal minta tolong ke alumni Pijar Berdaya untuk jagain anak aku dan lain sebagainya. Karena semuanya kayak keluarga ya. Kayak keluarga. Jadi maksudnya itu dipermudah banget alhamdulillah, dan juga memang peran suami yang katakanlah peran suami yang kondusif juga penting juga ya. Karena kan beliau juga bukan tipikal suami tradisional yang misal maksudnya istri ngerjain domestik, suami enggak gitu kan. Kayak misalnya kayak
untuk masalah masak kita nggak masak gitu, kita beli. Kemudian juga beliau mengerjakan beberapa pekerjaan rumah tangga. Jadinya maksudnya itu sangat memudahkan aku untuk kayak bisa mengatur si ritme kegiatan aku. Kayak bisa, oh sekarang aku lagi butuh disertasi. Oh anak sampai malam sama suami tuh gitu kan, dijaga gitu sih. Aman lebih ya, ke arah iya, gitu. lebih menyenangkan ya. Iya, supporting sistemnya kayaknya emang kayak perlu perlu dibangun. Dibangun ya. ya. Dan kayak semua belajar bertanggung jawab ya. Iya, Semua benar-benar. belajar saling mengerti Saling keadaan mengerti. satu sama lain, bahwa saling membutuhkan. Juga kayak seperti ada keinginan buat sukses sama-sama ya. Iya, Iya. benar. Karena kamu S3 ya, S3. doktor ya sebentar lagi. Iya, aduh berat banget ya. Berat banget, iya. Bukan berat, kalau buat aku tanggung jawabmu akan berat. Tanggung jawab, iya Iya, benar. karena kamu seorang dokter yang punya pengetahuan luas lah. Dan kamu kan cari ini riset sendiri ya. Riset sekarang sendiri. Ya, cari yang baru kan. Iya benar, kalau Novelty S3 harus. tuh kayak gimana. Dan suamimu juga aman dengan itu keren. Iya. Jadi mungkin salah satu hal yang menarik dari suamiku adalah kan suka ada ya, maksudnya mungkin nggak tahu mostly, nggak tahu nggak juga, tapi kan ini Indonesia ya. Indonesia Ini mostly mungkin ya. Jadi kayak laki-laki yang kayak kalau aku merasa tersentil nih ego aku ketika misalnya perempuan menghasilkan lebih banyak, atau misalnya pendidikannya lebih tinggi. Terus suamiku bilang, aku kayaknya nggak secemen mereka kok. Maksudnya harga diri aku, mau kamu S3, mau kamu punya penghasilan 1 miliar, aku kayak tidak terusik gitu ego aku gitu sih. Aku punya harga diri sendiri yang aku tentukan sendiri gitu sih ininya, value-nya itu aku kayak menarik ya suami aku punya perspektif kayak gini gitu. Iya, menarik banget. Iya, karena mostly di Indonesia suami istri itu masih bapak pegang tongkat, ibu pegang sapu, bapak naik pangkat, ibu jadi guru. Iya, biasanya itu masih gitu mending ya. sama profesi dua-duanya ya. Iya. Tapi kayak tongkat, sapu itu beda banget ya. Beda sih. Tongkat itu kan kadang-kadang dipakai untuk kayak ngetuk-ngetuk nyuruh orang gitu. Iya, benar, mukul misalnya. Iya, mukul, nyuruh. Sementara sapu itu kan memang sapu hanya spesifik bebersih untuk menyapu, kotoran, bebersih ya. Jadi kayak aku nggak tahu ini Oke, aku mungkin tahu. Menurutku ini bagian dari sistem di Indonesia juga. Iya. Patriarkis kan main ya di sini. Iya, benar-benar. Sangat laki-laki sangat dimenangkan dalam berbagai hal gitu, dan kita memang nggak bisa menolak gitu. Kadang-kadang kejadian aja gitu, kayak punya gaji gede nih, istri gajinya besar, suami kurang nyaman, tuh banyak gitu. Iya, di ya. keluargaku ada yang seperti itu. Oke. Di antara teman-teman pun ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang itu kan bikin dispute, bikin permasalahan, Iya, ada problem. Padahal mungkin bagusnya semua laki-laki kayaknya belajar untuk narik ego deh kalau kayak gitu ya. Biarin istrinya maju, tepuk tangan gitu. Iya, harusnya gitu selamat, kan. kudos, keren banget lu. Iya. Jarang banget kayak gitu. Iya. Buat aku pasangan yang suportif itu yang seperti itu. Iya, Begitu istrinya alhamdulillah. maju, keren, istri gua keren gitu. Iya, Tambah iya. sayang gitu. Diselamatin, Iya. didorong, ditolong. Didorong, gitu. iya. Itu kolaborasi namanya. Iya, Selamat ya punya suami seperti itu. Iya, dan aku juga barangkali berterima kasih juga sama orang tuanya beliau ya. Gitu. Jadi memang sempat kan keluarganya beliau itu ayahnya punya usaha, kemudian kolaps, dan yang katakanlah membantu agar keluarga bertahan itu adalah ibunya dan juga kakak-kakak perempuannya. Jadi mereka bekerja segala macam, dan pada akhirnya suami melihat sosok perempuan itu adalah sosok perempuan yang berdaya dalam kehidupannya. Banyak perempuan di keluarganya. Iya, jadi beliau adalah anak laki-laki pertama di keluarga, dan kakak-kakaknya perempuan, dan turut menopang ekonomi keluarga pada saat itu, walaupun ya ayahnya juga berusaha juga ya untuk bisa bangkit kembali. Iya. Tapi dari situ aku jadi melihat kenapa mungkin suami lebih mudah kepada aku untuk berdaya, berkarya, walaupun beliau mungkin secara kertas mungkin gelarnya tidak seperti aku, tapi beliau kayak melihat bahwa ya perempuan-perempuan di awal kehidupanku adalah perempuan-perempuan yang berdaya gitu sih. Aku kayak melihat seperti itu. Risti, aku kan kenal kamu udah lama ya. Iya, benar. Waktu aku pegang kelas nulis di Aksara Salman ITB.
menurutmu waktu itu tuh berarti kan kamu udah bawa mimpi itu ya. Iya, mau mimpi benar. Tapi kamu nggak pernah mengutarakannya kan? Iya ya. Pada siapapun. Oh gitu ya. Cuma dari dulu menurutku aku selalu punya kayak a hint kalau ketemu orang. Iya. Kayak ada intuisi. Dan ngeri. Iya. Tapi aku bilang ke anak-anakku, Lalang, dia lagi suka-sukanya kamera, terus aku bilang, Lalang cobalah kerja sama Teh Tristi. Gitu. Bisa. punya feeling dia ke depan bagus banget. Gitu. Di fotografi maksudnya. Iya, bukan itu. Kayak bakal bagus kayak move people, menggerakkan orang. Kamu itu tipe yang mudah menggerakkan orang. Iya. Nah, itu tuh it takes someone strong to do that. Kalau kamu bisa menggerakkan orang, itu artinya kamu memang orang yang mudah mengerti, mudah memahami dan nggak takut berbagi gitu. Buat aku, ketika kamu kenal sama aku nih dulu, aku tertarik gitu ya lihat kamu tuh, karena aktif gitunya, nggak centil, centil. Suka nggak centil, tomboy kali ya, tomboy tapi berusaha tetap feminim gitu ya, tomboy yang feminim ya. Aku sempet kayak ini anak rigid nggak ya awal-awal. Gitu ya. Anaknya fun, suka dangdut juga. Iya, aku suka dangdut ya. Dan itu menarik buatku. Iya. Jadi menurutku Tristi, kenapa kita ketemu hari ini? Karena menurutku kita berdua sama-sama moving, sama-sama terus gerak. Kita nggak tahu nih ke depan akan seperti apa yang kita usahakan, tapi at least kita bergerak, kita berdaya. Dan itu kan memang kita harus keep on moving, harus jalan. Banyaklah kendala, nggak usah diobrolin juga ya, berdatangan. Tapi ya udah gitu, kita bisa pertahankan value kita. Kita mau nolong orang, kita pengen bantu. Kayak seperti kamu, Pijar Berdaya itu pengen bikin anak-anak prasejahtera jadi sarjana pertama di keluarga. Mereka. Itu huge ya, buat aku itu besar banget. Iya. Wah, itu besar banget karena nggak semua orang diberi kemudahan bisa sekolah, diterima di perguruan tinggi bagus lagi, dan benar-benar mengubah hidup mereka, pola pikir, semua skill mereka. Dan itu tuh yang menurutku sangat besar loh artinya. Kamu mungkin nggak ngasih mereka nih uang buat jajan, enggak. Tapi kamu ngasih mereka sistem dan kesempatan untuk mengubah sesuatu. Dan buatku itu yang hebat, itu yang besar gitu. Makasih loh Teh. Iya. Dan ini ya ke depan tuh pasti nggak mudah lah. Nggak mudah. Iya pasti. Biaya kuliah akan makin mahal. Believe me, itu biasa gitu ya. Kayak tiap tahun naik, begitu gitu. Ya udah jalan terus aja. Semoga donaturnya berdatangan terus. Amin, robbal alamin. Dan ada nggak cita-cita kamu yang masih belum Oh iya, cita-cita next ya. Iya. Aku tuh memang bener sih kata Teteh, maksudnya aku emang tipikal yang senang untuk belajar orang ya, personality orang. Aku tuh observer banget. Jadi dulu aku pas di usia sebelum SMA aku cenderung pendiam gitu sih Teh. Karena memang aku tuh ketika memang ada di kerumunan orang itu stimulusnya sangat tinggi. Jadi aku kayak suka bingung harus ngapain. Akhirnya kan mungkin belajar untuk bersosialisasi dan berkomunikasi ketika SMA ke atas. Terus aku kayak baru nyadar kenapa aku bisa sepusing itu sama stimulus banyak orang, karena tapi kalau misalnya aku sendirian di tengah kerumunan, aku tuh kayak seneng gitu Teh. Karena bisa belajar perilaku orang. Oke. Gitu. Kamu cuma mengamati. Jadi senang ketika misalnya di Salman sendirian ngeliatin orang-orang. Atau aku tuh seneng juga ketika ngobrol one on one juga sama orang, sehingga aku tuh kayak bisa menggali lebih dalam orang tersebut seperti apa, kemudian mendengar deep secretnya mereka apa, dan mereka nyaman ngobrol sama aku tuh kayak seneng banget. Jadi termasuk juga kenapa ya misal si orang tersebut berperilaku mahiwal atau mungkin aneh, kenapa pasti ada sebabnya kan. mahiwal kenapa ke orang tersebut begini, jadi kayak ada pola-pola di masa lalu orang tuanya. Jadi aku bisa belajar banyak, dan aku jadi kepikiran kayaknya sayang kalau itu aku simpen sendiri
Dan aku tuh next kayak pengen bikin beberapa novel kali ya yang bisa menyarikan itu menarik. Novel gitu. ya? Novel atau Novel, enggak buku oke. kali ya, Iya, buku iya. non-fiksi. Non-fiksi Psikologi berarti populer. psikologi populer kayak Psikolog- how to ya, tapi kayak- lebih halus, lebih bagus lah ya. Iya, dari mungkin sekadar how to ya. Iya, bukan Iya. yang maksudnya ada Nggak how sepraktis to-nya itu gitu ya. Tapi ada juga kayak kenapa ya maksudnya perilaku kita tuh maksudnya si perilakuan orang tua kita di 7 tahun pertama kenapa sangat berpengaruh. Aku tuh kayak seneng sih betul. kayak gitu. Iya, itu Ngebahas kayak gitu. Iya, dan itu bikin kamu pasti selalu begini. Kalau ada orang yang mahiwal tadi, kamu selalu pengen tahu why. Iya, kan? bener banget. Kunaon ya, itu. Kok dia begini? Dan selalu ada track ya di Ada belakang. track record benar. Iya, itu menarik banget loh. Itu kan semuanya sebenarnya berurusan dengan pola asuh, Pola asuh. trauma. Iya. Trauma. 7 tahun pertama di hidupmu itu mungkin dari 6 sampai 12 tahun sih Iya, kata orang termasuk ya, juga kan yang itu. paling teringat gitu. Bener Iya, banget, yang banget. paling nempel di kepala. Hmm. Ya, aku ingat, aku sampai sekarang masih ingat rasa sakit waktu ada paku payung di sepatu baruku. Ya Allah. Dan itu kena kaki umur 4 tahun. 4 tahun ya bahkan Iya, ya. ingatan terlamaku itu. Ya Allah. Mau ke ulang tahun Teh Nengsi, tetanggaku, ibuku belikan aku sepatu baru, tapi ibuku nggak tahu itu ada paku payung gitu. Padahal baru, Aduh. nggak tahu dari mana, dan aku ketusuk lah. Aku nggak pernah lupa itu rasanya. Sampai sekarang tuh, oh ya ampun, indah Sakit banget ya gitu. Iya, iya. Ingatanku nggak hilang soal itu. Jadi yang paling mencekam, yang paling membahagiakan, menyedihkan, paling bagus, paling awful, semua ada. Ada ya. Ya, dan benar. itu mempengaruhi memoris cara ya. berperilaku kita di kemudian hari. Iya. Ya. You have to know why Iya, ketika ada benar. sesuatu. Iya, Ya. iya. Dan itu bikin aku sendiri lebih memahami diri aku, lebih memahami suami. Ketika misalnya ada suami kok seperti ini. Oh ternyata ketika kita trace back bareng-bareng, oh ini kayaknya mungkin karena memang pola asuh dan juga apa-apa yang dialami di masa remaja mempengaruhi. Termasuk juga ketika aku berinteraksi sama orang-orang juga, aku tidak mudah buat judgmental karena Iya, pasti iya, ada betul. apa-apa yang mereka alami itu pastinya berpengaruh. Dan aku suka bilang kayak gini sih ke orang-orang. Maksudnya ketika semisal kita mengalami perjalanan hidup seperti orang yang kita judge, belum tentu kita akan lebih baik seperti dia, Betul, karena kita betul. nggak tahu sakitnya dia seperti apa, perjalanan hidupnya kayak gimana. Iya, betul, gitu. betul banget. Iya. Oke. Kita sudah sampai di penghujung acara, penghujung siaran, dan Tristi sudah selesai menceritakan pijar berdayanya, juga sedikit sekelumit tentang hidup personalnya dengan suami dan seorang anak dan disertasinya. Jadi Tristi, semoga di kemudian hari pijar berdaya semakin berpijar. Amin. Dan Gilang berdaya. gemilang, Iya. ya, dan semuanya berdaya. Yang menolong, yang ditolong, semua berdaya. Amin, rabbal alamin. Dan saya harap ada orang-orang lain yang juga mendevelop pijar berdaya ini, mungkin di kota-kota lain, di tempat lain, Di negara lain. ada yang bisa mengcopy ya. Iya. Dan mungkin begitu aja, Tristi. Iya, makasih Teh sampai udah ketemu diajak di ngobrol. kemudian hari. Dan Iya, aku amin. harap pijar berdayanya bagus, dan kamu juga secara pribadi Amin, rabbal tambah alamin. baik, tambah Amin. berkah semua ya. Doa yang sama buat Teteh. Iya, iya. Aku seneng banget nih udah ngundang kamu hari ini. Iya, Teteh aku juga Semoga senang. ke depan semuanya sukses ya, Amin, ya lancar, Rabbal alamin. sukses, selamat. Oke. Begitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di sesi kedua podcast Rumah Daun bersama Kita Berdaya dengan saya Septina Ferniati dan narasumber saya Tristi Ariskawati atau Tristi. ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Rumah Daun bersama Kita Berdaya. Terima kasih. Yeay.